Apakah Anda pernah merasa ingin mengetahui lebih banyak tentang komponen penting pada kendaraan bermotor, seperti rem cakram? Salah satu komponen yang sangat penting dalam sistem pengereman pada kendaraan bermotor adalah rem cakram. Dalam artikel ini, kami akan membahas pengembangan teknologi rem cakram, mulai dari model awal hingga teknologi terkini. Jadi, jika Anda tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang bagaimana rem cakram telah berkembang dari waktu ke waktu dan bagaimana teknologi terkini dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam pengalaman berkendara, bersiaplah untuk mendapatkan wawasan yang mendalam dan mempelajari tentang bagaimana penggunaan rem cakram yang tepat dapat meningkatkan performa dan keamanan berkendara Anda. Sejarah teknologi sistem rem cakram pada kendaraan. Sejarah konsep rem cakram pertama sebagai pengganti sistem rem tromol sudah ada sejak awal dipatenkan oleh F.W. Lanchester di tahun 1902. Tepatnya paten sistem rem cakram nomor 26407 dikeluarkan pada tanggal 1 Desember 1902. Karena biaya yang jauh lebih tinggi berbanding dengan sistem rem tromol pada saat itu, sistem rem cakram dinilai tidak efisien. Dan konsep rem cakram kemudian baru mulai dikembangkan dan diterapkan setelah usai Perang Dunia Kedua. Teknologi rem cakram kemudian mulai fokus dikembangkan dengan performa pengereman yang jauh lebih baik dibandingkan dengan sistem rem tromol konvensional. Perhatian pada pengembangan sistem rem cakram untuk mobil berangkat dari maraknya balap mobil di era 1910 hingga 1950-an. Perbedaan performa paling mencolok terlihat di tahun 1953 ketika sebuah mobil Jaguar C-Type yang dilengkapi sistem rem cakram memenangkan perlombaan Grand Prix ketahanan 24 jam Le Mans. Keberhasilan Jaguar didukung dengan teknologi rem cakram yang diaplikasikan pada mobil balapannya, yang memungkinkan pengemudi untuk mempersingkat waktu pengereman dari lawannya pada saat memasuki tikungan dengan jauh lebih cepat dan stabil. Rem cakram awalnya hanya fokus dikembangkan untuk mobil, dan perlu lompatan sejarah hingga tahun 1969 untuk bisa diaplikasikan kepada sepeda motor, seiring dengan pembaharuan teknologinya. Dalam perjalanannya, baru di tahun 1962 sistem rem cakram pertama kali digunakan pada kendaraan roda 2. Walau belum sempurna seperti sistem rem cakram yang kita kenal pada saat ini, skuter Lambretta TV 175 seri 3 mengklaim sebagai kendaraan roda 2 pertama yang menggunakan sistem rem cakram. Namun, sepeda motor produksi pertama yang menggunakan sistem rem cakram adalah Honda CB 750 yang pertama kali ditampilkan di pertunjukan Tokyo Show di tahun 1968, yang kemudian baru mulai dipasarkan di tahun 1969. Dan BMW dengan sepeda motornya adalah yang pertama kali memperkenalkan sistem ABS, Anti-Lock Braking System, yang kemudian mulai populer pada tahun 1989. Rancangan dan fungsi. Pada dasarnya, fungsi dari rem cakram pada mobil adalah mengendalikan laju kendaraan, supaya bisa berjalan dan berhenti sesuai dengan keinginan dari pengendara. Rem cakram akan membuat pengemudi lebih aman dalam mengendalikan mobil. Zaman dulu kebanyakan mobil memang menggunakan sistem pengereman dengan rem tromol atau rem drum. Namun sekarang banyak mobil yang sudah dilengkapi dengan rem cakram. Rem cakram sudah banyak dipakai di berbagai jenis mobil, baik itu di bagian depan atau belakang mobil. Produsen mobil memang sengaja melakukan pergantian sistem pengereman ke rem cakram, karena lebih aman dan bisa membuat mobil tetap stabil meski dipakai dalam kecepatan tinggi. Proses berhenti mobil memang lebih optimal saat menggunakan rem cakram dibandingkan dengan rem tromol atau drum. Untuk menghentikan mobil, tentu tidak memerlukan jarak yang jauh sebagai ancang-ancang. Dan dengan menggunakan rem cakram, maka semua kaki-kaki mobil bisa berhenti dengan cepat. Dengan kata lain, rem cakram mampu memperpendek jarak pengereman. Dengan rem cakram, maka keamanan para pengendara akan lebih aman di dalam mobil. Dengan menggunakan mobil yang telah memakai rem cakram, maka Anda akan tenang dan akan lebih terjaga keselamatannya. Kelebihan rem cakram. Mobil dilengkapi dengan dua jenis rem utama, rem cakram dan rem tromol. Pada masa lalu, rem tromol lebih banyak digunakan.
Namun, saat ini rem cakram telah menjadi pilihan utama, terutama untuk roda depan yang menanggung beban lebih berat. Berikut ini adalah 5 alasan utama mengapa rem cakram lebih disukai dibandingkan rem tromol. 1. Lebih dingin saat digunakan. Karena memiliki desain yang terbuka, rem cakram menawarkan ventilasi yang superior dibandingkan dengan rem tromol yang tertutup. Desain ini memungkinkan udara mengalir lebih bebas, sehingga rem cakram dapat mendinginkan diri dengan lebih efisien dan cenderung tidak cepat panas. 2. Pembersihan yang praktis. Desain terbuka dari rem cakram memudahkan proses pembersihan, terutama dalam menghilangkan debu dari kampas rem. Debu tersebut dapat terlepas secara alami atau mudah dibersihkan saat mencuci. Berbeda dengan rem tromol yang memerlukan pembongkaran untuk pembersihan yang menyeluruh. 3. Pemeriksaan yang mudah. Memeriksa kondisi rem cakram sangatlah praktis. Cukup dengan melihat dari sudut tertentu, Anda bisa mengecek ketebalan kampas rem. Bahkan, kondisi piringan rem juga dapat diperiksa dengan mudah. 4. Performa unggul. Rem cakram menawarkan performa pengereman yang lebih unggul. Berkat suhu operasional yang lebih rendah, pengereman menjadi lebih efektif dan memiliki daya tahan yang lebih baik. 5. Durabilitas tinggi. Rem cakram dirancang untuk bertahan lebih lama. Performa yang konsisten dan jumlah komponen mekanis yang lebih sedikit dibandingkan rem tromol berkontribusi pada durabilitas yang lebih tinggi. Kekurangan rem cakram. 1. Rem cakram tidak kuat menahan beban berat. Brake pads memang memiliki luas yang terbatas dan hal ini membuat media yang bergesekan juga terbatas. Kondisi ini membuat daya pengereman menjadi terbatas. Dengan keterbatasan yang dialami, maka pengereman tidak akan menopang berat beban yang besar. Rem cakram memerlukan gaya pengereman yang besar apabila ingin menghasilkan pengereman yang lebih baik dan berkualitas. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa mobil dengan berat beban yang tinggi menggunakan disc brake dalam sistem pengeremannya. 2. Memerlukan tambahan komponen untuk memperbesar gaya. Ketika rem cakram membutuhkan gaya pengereman yang lebih besar, maka perlu ditambahkan komponen booster rem. Dengan adanya komponen booster rem, maka mobil bisa mengerem dengan kekuatan yang besar. Pada dasarnya, booster rem berguna untuk menambah gaya pengereman, sehingga akan sangat meringankan bagi para pengendara yang melakukan penekanan pada pedal rem. 3. Wheel rims lebih mudah kotor. Rem cakram memang bisa menyebabkan rims lebih gampang kotor atau berdebu. Hal ini disebabkan karena konstruksi rem cakram yang terbuka, dan kondisi ini akan membuat debu yang berasal dari brake pads melekat pada bagian wheel rims. Bagi pengemudi pemula dan baru memiliki mobil, maka harus rutin membersihkan wheel rims supaya penampilan mobil tetap keren. Kesimpulan, rem cakram merupakan inovasi penting dalam sistem pengereman kendaraan bermotor yang pertama kali dipatenkan oleh F.W. Lancaster pada tahun 1902. Meski awalnya kurang diminati karena biayanya yang tinggi dibandingkan rem tromol, teknologi ini mulai dikembangkan secara serius setelah Perang Dunia II. Penggunaannya menjadi populer pada era 1950-an, terutama dalam dunia balap mobil. Salah satu momen penting adalah kemenangan Jaguar C-Type di ajang Le Mans tahun 1953 yang membuktikan keunggulan performa rem cakram. Pada kendaraan roda 2, rem cakram pertama kali digunakan pada tahun 1962 pada skuter Lambretta TV 175. Namun, motor produksi massal pertama yang mengadopsi teknologi ini adalah Honda CB 750 pada tahun 1969. Kemajuan lebih lanjut termasuk penerapan teknologi anti-lock braking system ABS yang pertama kali diperkenalkan oleh BMW pada tahun 1989. Keseluruhannya, perkembangan rem cakram menunjukkan inovasi bertahap yang memberikan dampak signifikan pada keamanan dan performa kendaraan, menjadikannya standar dalam sistem pengereman modern.
Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar kami bisa terus membagikan video-video edukasi lainnya.